Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky Alamsyah pada materi Debian dan Ubuntu Server Administration. Di bab 3 ini, saya akan membahas tentang networking pada VirtualBox. Yang pertama ada reset MAC address, lalu ada network mode NAT versus NAT network, dan lain-lain. Kenapa kita harus melakukan reset MAC address sebelum kita mempelajari networking pada VirtualBox? Sebelumnya, kita sudah memiliki 3 virtual machine atau server yang sudah kita buat, yang dimana kedua server merupakan cloningan atau duplikasi dari server utama yang sudah kita install secara manual. Jadi, ketiga virtual machine ini memiliki MAC address yang sama, yang dimana ketika kita ingin mempraktekkan networking itu, ketiga virtual machine kita tidak boleh memiliki alamat IP atau MAC address yang sama. Jadi, untuk mengatur networking itu, bisa saja kita akan melakukan atau menghubungkan virtual machine pada internet, atau virtual machine ke laptop kita, atau virtual machine ke virtual machine lain juga. Sebelum itu, kita harus melakukan terlebih dahulu reset MAC address, atau mengganti MAC address dari kedua virtual machine. Yang pertama, ini biarkan saja. Nah, caranya adalah teman-teman bisa klik kanan, lalu setting, lalu teman-teman bisa buka ke menu network, terus advance. Kita lihat di sini MAC address-nya adalah 080027C90E5D. Kita ingat-ingat E5D. Kita lihat apakah sama MAC address-nya dengan Ubuntu server yang pertama. E5D. Oke, sama. Coba kita lihat juga yang Ubuntu server ketiga. Oke, ternyata sama. Berarti agar ketiganya memiliki MAC address yang berbeda, kita bisa kembali ke menu tadi. Setting, lalu network, advance, lalu klik ini. Dia akan berubah 08 CB184. Lalu klik OK. Begitu juga dengan yang ketiga. Setting, network, advance, tekan lagi tombol ininya. Oke, langsung berubah. Sekarang ketiga virtual machine kita memiliki MAC address yang berbeda. Jadi ketiganya bisa kita lakukan untuk praktek networking. Kita akan lanjut ke materi network mode NAT. Jadi sebelum teman-teman mengetahui tentang simulasi NAT pada VM, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu fungsi dari NAT. Jadi NAT itu merupakan singkatan dari Network Address Translate, yang mana ini digunakan untuk menerjemahkan IP public ke IP private atau sebaliknya. Jadi nantinya dengan mode NAT ini, IP private dari VM atau server yang kita miliki itu akan ditranslatekan atau diterjemahkan ke IP public dari internet yang terhubung oleh laptop. Contohnya seperti ini. Saya punya Ubuntu server. Nanti IP private-nya Ubuntu server akan diterjemahkan ke IP public-nya milik internet yang terhubung oleh laptop saya. Jadi, gampangnya, NAT pada VM itu digunakan untuk menghubungkan virtual machine ke internet. Karena kita akan menerjemahkan IP private ke IP public pada server ini, kita cek dulu di setting Ubuntu server kita. Pencet setting, lalu ke menu network. Ininya harus attack to NAT ya. Seperti ini, lalu
oke aja. Kalau misal laptop teman-teman sudah ada akses internet, Ubuntu server juga bisa mendapatkan akses internet. Saya akan coba ping google.com. Kalau misalnya server ini gak dapat akses internet dari NAT, harusnya dia timeout. Kalau misalkan dapat, dia akan menampilkan output reply from. Jadi server ini sudah mendapatkan akses internet. Oke, di sini NAT network kita berhasil. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan NAT versus NAT network. Jadi pada VirtualBox itu terdapat dua opsi. Untuk virtual machine kita terdapat NAT dan NAT network. Apa sih bedanya? Jika kita menggunakan NAT, kedua virtual machine kita akan langsung terhubung ke hidden interface pada laptop atau host OS ini. Akibatnya, kedua virtual machine atau sesama virtual machine akan mendapatkan alamat IP yang sama karena setiap virtual machine terhubung pada interface yang sama pada hidden interface sehingga mereka akan mendapatkan IP yang sama sehingga membuat mereka tidak bisa saling berkomunikasi. Lalu, bagaimana jika kita menggunakan NAT network? Ini perbedaannya. Jika VM kita menggunakan NAT network, dia tidak langsung terhubung ke hidden interface pada host OS, tapi dia akan terhubung ke switch virtual terlebih dahulu, yang dimana jika kita menggunakan network, maka sesama virtual machine akan mendapatkan IP yang berbeda. Contohnya di sini virtual machine yang pertama mendapatkan 10.0.2.15, sedangkan yang kedua mendapatkan 10.0.2.7 karena dia akan terhubung ke switch dan switchnya akan terhubung ke hidden interface. Sekarang kita akan praktekkan bagaimana kita menggunakan NAT network. Pertama-tama kita harus buka dulu VirtualBox kita. Terus kita ke file aja langsung, lalu pilih paling atas. Terus ke network, lalu teman-teman bisa langsung saja pencet tombol yang ada di sini. Terus oke. Terus kita ke setting di Ubuntu server dan juga di Ubuntu server clone. Setting, terus menu network, ininya diganti jadi NAT network. Terus oke. Terus kita ke Ubuntu server clone juga. Setting, network, NAT network. Lalu start. Kita akan lihat apakah keduanya memiliki IP yang berbeda. Saya akan mencoba pada Ubuntu server dulu, yang clone-nya nanti terakhir. Kita gak akan langsung dapetin IP yang berbeda, tapi kita harus masukkan perintah, yaitu perintahnya adalah sudo bh client mir enpos 3, yang mana ini merupakan meremove IP address pada interface enpos 3. Lalu masukkan passwordnya. Terus kita lihat pada IP address. IP address pada enpos 3 sudah remove ya,
sudah hilang. Kita akan request kembali IP address-nya dengan perintah sudo dh client post 3. Oke, kita lihat apakah akan mendapatkan IP address. Oke, kita mendapatkan IP address pada interface infos 3, yaitu 10.0.2.5. Lalu kita juga akan coba pada Ubuntu Server Clone. Pertama, kita akan sudo dh client lalu masukkan passwordnya. Lalu kita lihat pada IP address. Oke, sudah tidak ada ya IP-nya. Lalu sudo dh client ya. Kita lihat apakah IP-nya identik. Oke, IP-nya berbeda. Sekarang kita akan coba pin Ubuntu Server ke Ubuntu Server Clone. Pin. Lalu masukkan IP address dari Ubuntu Server Clone. Oke, berhasil. Ini berarti kedua VM sudah bisa saling berkomunikasi. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi Bridge Network. Bagaimana sih cara kerjanya Bridge Network? Kurang lebih simulasinya seperti ini. Jadi, kalau sebelumnya NAT Network itu, dia masih numpang ke hidden interface-nya host OS atau laptop kita, sehingga dia mendapatkan IP-nya random. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan Bridge Network, itu dia akan menyesuaikan IP pada internet yang terhubung oleh host OS. Jadi seolah-olah virtual mesinnya langsung terhubung ke internet yang terhubung juga ke host OS. Jadi contohnya seperti ini. Jika saya setting Bridge Network pada virtual mesin saya ini, otomatis virtual mesinnya akan terhubung ke internet yang sama dengan laptop saya. Maka jika saya menggunakan Bridge Network, virtual mesinnya akan mengikut ke internet pada laptop. Kita masuk ke setting, terus menu network, kita ganti ke bridge adapter. Lalu oke. Kita coba start. Kita akan coba lihat dengan menggunakan perintah IP address. Oke, dia mendapatkan IP address 192.168.1
1.9, yang mana itu merupakan IP pada internet yang terhubung oleh laptop saya. Kita bisa cek di control panel, lalu network and internet, network and sharing center, change adapter setting, lalu WiFi. Kita cek, oke, sama ya. Dan harusnya dia udah bisa ping Google. Ping Google. Oke, sudah bisa ya. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan host only network. Dan kurang lebih seperti ini simulasinya. Jadi jika sebelumnya ketika kita menggunakan NAT atau NAT network, interface yang terhubung ke host OS atau ke laptop kita itu merupakan hidden interface. Sedangkan kalau kita menggunakan host only network, dia akan terhubung ke host only interface pada host kita. Yang mana ini membuat OS dan host OS saling berkomunikasi atau saling ping karena keduanya akan mendapatkan IP yang sama. Jadi kita langsung saja menuju ke tampilan host only interface. Kita ganti dulu pada Ubuntu server kita mode networknya itu ke host only adapter seperti ini. Lalu kita start. Sekarang kita akan mencoba untuk mengupdate IP address, yaitu sudo dh client min r n host 3. Yaitu menghapus IP address yang ada pada interface host 3. Lalu kita cek di IP address. Oke, IP address pada host 3 sudah tidak ada. Nah, sekarang kita akan request lagi sudo nggak pakai min.r. Lihat pada IP address. Oke, sudah. Dia akan mendapatkan IP address 192.168.56.1. Kita cek apakah IP ini sama dengan IP pada interface host only network. Kita cek pada network connection. Terus ke interface-nya. Lalu detail 192.168.56.1. Oke, sama ya. Dimana IP yang sama ini membuat keduanya bisa saling berkomunikasi. Kita akan coba pada VM karena IP laptop saya adalah
192.168.56.1. Kita akan coba ping 192.168. Oke, kalau misalkan kosong seperti ini berarti dia gagal ya. Kalau dia berhasil, dia akan memberikan output reply from. Kita akan coba dari comment from. Oke, dia berhasil. Kenapa nih kok ping dari virtual machine ke laptop gagal, tapi dari laptop ke virtual machine berhasil? Itu dikarenakan terdapatnya Defender firewall pada laptop kita aktif. Ini membuat laptop kita terlindungi sehingga tidak bisa diping dari luar, tapi kita bisa ping keluar. Sekarang kita akan membuat firewall pada laptop kita ini mati, sehingga dari virtual machine itu akan bisa ping ke laptop kita. Teman-teman bisa langsung search aja Windows Defender Firewall. Kalau misalkan teman-teman nggak pakai software Defender, itu dia hijau semua. Berarti dia terdapat firewall yang nyala. Bagaimana menonaktifkannya? Teman-teman bisa ke Tools Windows Defender. Nah, di sini kita turn off in. Lalu oke. Sekarang kita coba apakah berhasil ping. Oke, sudah berhasil ya. Jadi dari PM ke host OS sudah bisa saling ping. Begitu juga sebaliknya. Untuk memberhentikannya, teman-teman bisa pencet Ctrl C. Setelah praktek ini, teman-teman bisa langsung aja turun Windows Defender Firewall-nya di-on-in lagi. Mungkin itu saja untuk pembahasan turn off Windows Firewall. Selanjutnya, saya akan membahas internal network part 1. Kurang lebih seperti ini simulasinya, yang mana jika virtual machine atau GUI OS menggunakan network tipe internal network, maka dia tidak akan berurusan dengan host OS. Jadi, internal network itu digunakan untuk menghubungkan sesama virtual machine. Jadi, jika ini PM1 menggunakan internal network, begitu juga dengan PM2 menggunakan internal network, maka keduanya bisa saling berkomunikasi melalui switch virtual. Kita langsung coba saja. Di sini saya akan mencoba menggunakan kedua PM. Kita pergi ke setting, lalu network, ini diganti attach to-nya jadi internal network, dan name-nya saya menggunakan nama internal 1. Lalu oke. Jika sesama PM ingin bisa saling berkomunikasi melalui tipe internal network, maka sesama PM harus menggunakan internal network name yang sama. Jadi tadi saya menggunakan nama internal 1.
maka pada Ubuntu server clone juga harus menggunakan name yang sama. Internal 1. Lalu kita akan coba start terlebih dahulu pada Ubuntu server. Begitu juga dengan Ubuntu server clone. Pada proses sedang running, ketika baru di start, ketika kita menggunakan internal adapter pada defaultnya, dia akan diam seperti ini, akan gagal. Yang mana VM kita sedang merequest IP address pada DHCP server, sedangkan pada internal network dengan name internal 1 ini tidak ada DHCP server yang menyediakan IP address untuk kedua VM ini. Caranya adalah kita harus menggunakan static IP address. Di sini kita akan meng-shutdown terlebih dahulu. Lalu kita ganti ke mode lain networknya. Contoh, ini saya ganti ke bridge adapter. Begitu juga dengan Ubuntu server clone-nya. Lalu saya akan start keduanya. Kita akan meng-setting IP address pada setiap VM. Pada Ubuntu server, saya akan setting IP-nya adalah 192.168.1.1. Dan pada Ubuntu server clone, saya akan setting IP-nya 192.168.1.2. Caranya adalah teman-teman harus masukkan perintah seperti ini. Sudo nano /etc /net plan /00 lalu tab enter, masukkan passwordnya. Jadi pada output sini terdapat DHCP 4 true, yang mana ini menandakan bahwa VM kita akan otomatis merequest IP address pada DHCP server. Namun ketika kita menggunakan internal adapter, itu tidak ada DHCP server yang tersedia, sehingga dia akan tetap merequest IP address, dan itu membuat VM kita tidak bisa mendapat IP address karena tidak adanya DHCP server, sehingga kita harus menonaktifkan DHCP request dengan perintah no lalu enter, lalu spasi sampai sejajar dengan DHCP 4. Lalu tulis address (2) buka kurung, ketik IP address yang ingin diberikan pada VM ini. 192.168.1/24.
tutup kurung. Lalu Ctrl X, lalu yes, lalu enter. Lalu ketikkan perintah sudo net plan apply, yang mana ini menandakan bahwa kita mengapply konfigurasi yang sudah kita ubah. Begitu juga dengan Ubuntu Server Clone. Sudo nano /etc/net plan /00 lalu tab enter. Masukkan passwordnya, lalu ganti DHCP 4-nya jadi no. Di sini saya sudah mengganti menjadi no. Lalu enter, lalu spasi sampai sejajar dengan DHCP 4, lalu masukkan addresses, lalu titik 2, buka kurung. Pada Ubuntu Server Clone saya akan setting 192.168.1.2, tutup kurung, lalu Ctrl X, lalu jangan lupa apply, sudo net plan apply. Sekarang kita akan restore kedua VM kita. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat Ubuntu server ini bisa berkomunikasi dengan server clone. Kita ganti dulu networknya ke internal network. Begitu juga dengan Ubuntu server clone. Kita ganti ke internal network. Lalu kita start keduanya. Oke, kita lihat IP address-nya dengan perintah IP address. Oke, sudah betul ya, untuk interface-nya sudah mendapatkan IP 192.168.1.1. Kita lihat yang Ubuntu server clone. Oke, berhasil. Mungkin untuk materi di bab 3 ini cukup sampai sini. Sampai bertemu di bab selanjutnya.